Perkenalkan, nama saya Femil Jubel Tamunan dengan NIM 14S22002 dari program Sarjana Teknik Elektro. Dalam video ini, saya akan memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana firewall, IDS, dan IPS bekerja untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber. Apa itu keamanan jaringan? Di era digital seperti sekarang, keamanan jaringan adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena setiap 39 detik ada serangan cyber baru yang terjadi di dunia. Serangan ini dapat berupa pencurian data, gangguan layanan, hingga perusahaan sistem. Untuk menghadapi ancaman tersebut, ada beberapa teknologi utama yang digunakan, yaitu firewall, IDS, IPS. Ketiga teknologi ini bekerjasama untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap jaringan dari ancaman-ancaman cyber yang terus berkembang. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan Anda dari lalu lintas data yang berpotensi berbahaya. Ibarat pintu penjaga, firewall memutuskan mana yang boleh masuk dan mana yang harus ditolak berdasarkan aturan tertentu. Cara kerja firewall ini berdasarkan gambar tersebut. Di sisi kiri kita dapat melihat internet yang menjadi sumber lalu lintas data. Semua data yang masuk ke jaringan pribadi di sisi kanan harus melalui firewall. Firewall ini memeriksa setiap paket data seperti memeriksa izin masuk. Langkah pertama cara kerja firewall ini adalah saat paket data tiba dari internet menuju firewall, firewall membaca informasi penting dalam paket seperti alamat sumber, tujuan, dan tipe datanya. Langkah selanjutnya yaitu firewall mencocokkan data ini dengan aturan keamanan yang telah ditentukan. Misalnya, jika paket berasal dari sumber yang mencurigakan, firewall akan memblokirnya. Dan langkah terakhir dari firewall ini adalah paket yang aman sesuai aturan diteruskan ke jaringan internal, sementara paket yang tidak sesuai dibuang. Dengan ini, firewall memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang dapat mengakses jaringan tersebut. Sistem keamanan jaringan selanjutnya adalah sistem deteksi intrusi atau Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah sistem yang dirancang untuk memonitor lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Berbeda dengan firewall yang langsung memblokir data, IDS hanya memberi peringatan jika mendeteksi ancaman potensial. Cara kerja IDS ini berdasarkan gambar ini menunjukkan bagaimana IDS bekerja di dalam sebuah jaringan. Kita dapat melihat dia di bagian tengah. IDS ditempatkan di antara router dan jaringan internal. Di sini, ketika data melewati jaringan, IDS memonitor setiap paket yang masuk. IDS menggunakan selain lalu lintas jaringan untuk menganalisis pola aktivitas. Di sini IDS membandingkan pola data dengan database ancaman atau pola anomali. Misalnya, jika IDS mendeteksi adanya paket yang mirip dengan serangan sebelumnya, sistem akan memberikan peringatan kepada administrator. Dan langkah ketiga yaitu IDS tidak memblokir data secara langsung, melainkan mengirimkan notifikasi atau log untuk memberitahu tim keamanan agar mereka dapat mengambil tindakan. Untuk jenis IDS ini, terdapat dua jenis utama, yaitu Network Based IDS atau NEDS yang memantau lalu lintas di seluruh jaringan. Yang kedua yaitu Host Based IDS atau HIDS yang memeriksa aktivitas pada perangkat individu. IDS ini membantu organisasi memahami ancaman keamanan dan memperbaiki celah sebelum terjadi kerusakan besar. Sistem ini juga memastikan integritas jaringan tetap terjaga. Sistem keamanan jaringan selanjutnya yaitu sistem pencegahan intrusi atau Intrusion Prevention System atau IPS. IPS ini adalah solusi keamanan jaringan yang dirancang untuk tidak hanya mendeteksi saja, tetapi juga mengambil tindakan langsung terhadap ancaman yang terdeteksi. IPS ini berfungsi sebagai garis pertahanan aktif yang mencegah serangan sebelum mencapai jaringan internal. Pada gambar ini, kita melihat IPS ditempatkan langsung di jalur lalu lintas jaringan tepat setelah firewall. Cara kerja dari sistem ini adalah ketika paket data melewati firewall, kemudian masuk ke IPS untuk diperiksa lebih lanjut,
IPS membaca data secara mendetail, termasuk sumber, tujuan, dan isi paket. Dan selanjutnya, IPS ini akan membandingkan data tersebut dengan aturan keamanan atau pola serangan yang telah dikenal. Jika data mencurigakan atau tidak sesuai dengan protokol, IPS akan langsung bertindak. Tindakan yang diambil IPS ini meliputi memblokir paket berbahaya, menutup koneksi yang mencurigakan, atau memberi peringatan pada administrator. Berbeda dengan IDS yang hanya memberi peringatan, IPS ini mengambil tindakan langsung untuk menghentikan ancaman. Firewall, IDS, dan IPS adalah alat keamanan jaringan yang penting. Dengan teknologi modern, ketiganya bisa bekerja sama untuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat. Bagaimana cara kerjanya? Di sini, firewall bertugas menyaring lalu lintas awal dan mengizinkan data yang aman masuk dan memblokir yang berbahaya. Yang selanjutnya, IDS yang memantau lalu lintas yang sudah melewati firewall untuk mendeteksi pola atau aktivitas mencurigakan. Yang selanjutnya, IPS yaitu melangkah lebih jauh, di mana menghentikan ancaman sebelum merusak jaringan. Ketiganya ini bekerja secara berlapis. Jika ada ancaman yang lolos dari firewall, IDS akan mendeteksinya, dan IPS akan segera mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Bahkan, alat-alat ini sekarang sudah terintegrasi dalam firewall generasi berikutnya. Teknologi ini menggabungkan fungsi firewall, IDS, dan IPS menjadi salah satu sistem yang lebih canggih dan efisien. Dengan cara ini, keamanan jaringan jadi lebih mudah dikelola dan lebih efektif. Mungkin itu pembahasan kita berbagai elemen penting dalam keamanan jaringan, mulai dari firewall, sistem deteksi intrusi atau IDS, hingga sistem pencegahan intrusi atau IPS. Setiap alat ini memiliki perannya masing-masing dalam melindungi jaringan dari ancaman eksternal maupun internal. Keamanan jaringan adalah hal yang sangat penting di era digital ini, terutama dengan meningkatnya serangan cyber yang terjadi setiap saat. Oleh karena itu, memahami dan mengimplementasikan hal-hal ini dalam sistem jaringan kita adalah langkah besar untuk melindungi data dan privasi. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang keamanan jaringan, jangan ragu untuk menjelajahi topik-topik seperti enkripsi data, protokol komunikasi yang aman, dan teknologi keamanan berbasis AI. Pengetahuan adalah senjata terbaik untuk menghadapi ancaman cyber. Akhir kata, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan data Anda. Terima kasih.